gue pun bertambah umur, udah nggak seberani zaman dulu. Kalau emang diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang yang gue bermasalah, gue bakalan langsung hajar. Iya, gue sama Martin emang berkarakter tolak belakang. Gue rasa ada up and down. Enggak lah, oh my god, itu balik lagi ke personal kali. Oh my god, nah, tapi kan makeup tuh jadi kayak pelarian gue untuk mendapatkan sesuatu untuk me time. Tera! Yes. Tera kemana aja sih? Kok baru ketemu? Ini banyak yang nanya loh, Tera kemana? Masa ada di Bandung aja. Diam di kandang. Sudah punya baby ya? Yes, baru punya baby. Berapa bulan dia? 15 bulan ya. Jalan 16 lah, jalan 16. Udah setahun ya? Gila sih yang belum pernah dikenalin ke gua ya kan? Iya, belum ketemu nih. Papanya ketakutan. Iya, belum ketemu sama Opak Venture. Mau diajarin nakal. Siapa namanya teh? Makayo Hamatara. Makayo. Makayo Hamatara. Kayak Gempi udah punya IG ya? Kan dimulai ya, dididik biar eksis. Betul, harus. Bener ya? Sebari mama papanya gue males habis itu ngurusinnya. Lebih ke mama papanya eksis sih. Papanya eksis banget. Aduh, kalau papanya mesti tuntutan kerjaan, mamanya ikutin mood aja. Gimana teh gawean teh? Masih ada lo makeup? Baru mulai banget. Oh jadi tahun akhir tahun kemarin lah ya? Akhir tahun, sebenarnya waktu ada baby juga masih terima. Cuman kan biasa, kalau makeup itu yang udah kenal atau yang udah biasa udah pernah di makeup atau recommendation dari orang-orang yang udah di makeup. Jadi ada terima tapi nggak sesering sebelumnya. Jadi ya oke. Ya sekarang baru mulai untuk memupuk lagi. Wedding atau? Wedding ada, syukurnya ada. Baru mulai ada lagi. Syukurnya ada, baru mulai lagi untuk di tahun 2024 ini. Dipercayakan. Terus dulu kan gue taunya lu lagi dari zaman gua ngeband kayaknya ya. Teh, lu teh. Gua teh ketemu lu pertama kali di sana. Zaman ABG. Oh, ini yang namanya Tera gitu. Cuman gua nggak tahu. Jadi lu tuh dulu sekolahnya di mana sih, Teh? Gua sekolah dulu. Sebenarnya SMP tuh di BPK 5 setahun. Abis itu pindah ke Malaysia pas 98 kan. Setahun 2 minggu gua rasa. SMP sampai SMA? Enggak. Di sana ya SMP sampai SMA. Di sini BPK 5 setahun 2 minggu lah. Karena aku milih Malay. Gue nemenin nih. Kayaknya minumnya enak. Aduh, aku mau mimi yang lucu-lucu, Kakak. Tera Mimi. Dulu aja lu teh gate gua kalau ada party ini yang sama gua aja. Cheers. Lihat dong, kan minuman aku mah cantik, unyu ya. Siapa tahu dioplos semakin asik. Gimana tadi di Malaysia? Kenapa di Malaysia? Di Malaysia tuh pas waktu SMP ke SMA. Kenapa Malaysia? Mungkin karena deket kali ya, lebih gampang. Secara waktu itu gua rasa Inggris gua nggak fasih juga kali. Kalau Malaysia kan kita bisa ngomong Melayu kan, setidaknya. Meskipun in the end masuk ke sananya tuh di Chinese school sih, di boarding. Ngerti lah. Kalau ngomong Itian. Wah ini standar. I alsan. Ceceng noceng. Eta malah cungun atuh. Ceceng noceng malah cungun. Hey. Udah di sana tuh SMA. Terus kenapa balik lagi? Karena tidak kebetulan kakak saya mau married, jadi mau bodyguard saya di Malaysianya sudah mau pindah kota. Jadi saya dipulangkan ke Indonesia. Iya kan kalau orang mikirnya udah sekolah di sana pasti lulusan yang ini dengan gawe sekalian di sana. Nggak bisa. Gue tau lah standarnya waktu gue SMA terlalu ngebedul.
Udahlah lu pulang nih. Jadi gue pulang. Di sana tuh sebenarnya cuma sampai form 5 ya. Form 5 tuh kayak di sini SMA kelas. Form 5 tuh kayak SMA kelas 2 kali. Kalau SMA kelas 3-nya tuh form 6. Jadi pas waktu gue pulang kan gue beres form 5 kan. Jadi tuh Nah, berarti lu nggak lulus SMA dong? di sananya udah lulus. Hah? Kan harus sampai kelas Karena form 6 gitu. kalau di sana form 6 tuh kayak lu mau boleh pilih lu mau lanjutin ke form 6 atau lu mau langsung ke college. Jadi lu bisa milih lu mau ke form 6 atau mau lanjut langsung ke college. Mau langsung lanjut ke uni ngambil bachelor atau kayak gitu. Di situ tuh bisa gitu. Sedangkan kalau di sini kan sampai SMA kelas 3 kan. Betul. Jadi kan pas gua kesini tuh kayak nomade kayak oke gitu. Karena gua kan rapot juga kayak belum tentu diterima, ya udah carilah jalan keluar. Bimbingan Gunawan. Terus di sini emang nggak kuliah juga kan lo? Kuliah, gua kuliah. Lulus, Bo. Aku sarjana. Kuliah di mana? Sarjana ekonomi. Maranatha. Maranatha, nggak ada mukanya Unpar, Bo. Gua kayak kalau udah muka Unpar kayak udah keburu di DO. Oh, di Maranatha lulus. Maranatha lulus meskipun Soalnya lama. Dari yang itu tuh dari Angela sampai lu gua ketemu lu lagi tuh pada saat lu udah buka studio foto. Ya Sebelumnya nggak pernah ketemu, Teh. sebelumnya ketemu di bazar ya. Iya, bahasa-bahasa. Bazar. Itu pun Angela kan. Angela sudah ketemu dengan calon suami. Bukan dengan calon suami, dengan suami. Tapi masih ya. Masih ya. Siapa sih Martin? Cewek vokalis. Udah nih, lu balik, lulus. Nah, terus tiba-tiba lu bisa make up, gimana ceritanya? Tadinya kan gue ngebantuin, karena waktu di Malaysia tuh gue ketemu satu studio foto kan. Maksudnya ya zaman ABG mau gimana ya, namanya centil kan. Jadi Suka kayak foto lah. nggak suka difoto. Suka Oh iya, difoto. suka difoto lah. Centil kan, suka difoto. Kalau pulang Bandung pun suka banget ke Yonas dulu. Anjir, suka banget. Oke, pokoknya suka banget. Begitu ke Malaysia, ada studio foto yang konsepnya itu makeover dengan makeup, dengan kostum kayak gimana. Nama studionya tuh Lemon Tree, ingat banget. Pulang ke Bandung, ketemu dengan temen yang ada sepemikiran, udah kayak gitu, adalah historinya, udah gitu mungkin parents ngeliat kan ada ketertarikan dengan kayak gitu, ya udah why not do that kind of job gitu di studio foto. Udah gitu in the end kan namanya centil cewek kali ya, pada dasarnya juga emang gue seneng dandan meskipun dandannya itu kadang-kadang kalau sekarang dipikir sangat candy ya. Enggak sih, ya di zaman yang lain pada ya normal beauty gimana, tapi kalau lu lebih ke unik. Ya kan? Dengan gaya rambut, dengan ya mungkin di situ menjadi satu yang unik pada zaman itu. Iya, panutan gue komik banget lah. Anim. Sebenarnya gue tuh bukan penonton anim, tapi gue pembaca komik. Gak apa-apa, maksudnya ke arah wibu gitu. Gue rasa kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kayaknya iya. Kalau dulu kan gue nggak tahu ya. Kalau dulu gue kayak nggak tahu banget anim tuh kayak gimana. Maksudnya I'm not anim person. Gue di saat sekarang aja baru tahu ya yang namanya anim. Kalau dulu kayak gue komik banget gitu, everything but komik. Kan serial cantik banyak banget kan. Jadi dulu tuh kayak mengidolakan banget, wah colorful. Meskipun itu black and white sih sebenarnya komiknya. Ya, karena kalau takut disebut wibu, karena semua orang wibu, Teh. Iya, gue nggak takut sih. I'm not shy about that. Gue wibu loh. Terutama karya-karya Jav gue suka. Oh, gue tahu itu. Oh, don't worry, gue juga suka kok kadang-kadang. Kan wibu itu kan orang luar Jepang yang menyukai budaya dan segala sesuatu yang ada di Jepang. Ya gua banget, gila. Yes. Masih nggak ada yang nonton Jav sih. Goblok banget kayaknya. Udah tuh. Ngambil dari situ. Make up, Udah make up. gitu gue disuruh terjun ke make up. Di situ dari studio foto gue disuruh terjun ke make up. Belajar atau lu sekolah di mana? Enggak, otodidak dulu pertamanya. Wow. Otodidak dulu.
istilahnya main Lu hajar. sendiri? No, kalau gua sendiri sih dari sebelumnya juga kan udah mulai ya. Gua rasa kalau di gua sendiri tuh semenjak pulang dari Malaysia, mungkin karena lebih nggak banyak kerjaan, kayak lebih ngelihat karena kan barang-barang cici gua masih ada kan di rumah kan. Maksudnya kadang-kadang lihat adik kecil, little sister kayak ngeratak gitu pengennya. Si Cive maksudnya? Oh, Cive, Cilulu, Ciwanuan juga kayaknya ada deh barang-barang yang nggak tahu gue otak-atik sampai dari dulu kayaknya gue sering otak-atik deh Nggak, diam-diam. kan si Cive juga dulu make up ya? Gua kira Cive dan Cilulu. duluan mana? Cilulu dulu. Belajar make up. Mereka juga otodidak sih. I mean, tiga-tiganya cici gue sebenarnya semua bisa make up sih. Dan Iya. pada dasarnya mereka very like to make them pretty. Gue centil kali ya namanya kalau itu gampangnya. Iyalah, itu soft Ya. skill yang harus dipunya para cewek lah. Make up. Yes. Jadi kayaknya dari situ kan mungkin karena banyak pretelan gue gatel gitu kayak pengen nyoba-nyoba softline-nya cici gue pakai lah. Kalau eyeshadow kayak gitu ya mulai dari lebih ke kan sebenarnya kalau Gap gue lebih dekat sama cici gue yang ketiga si Cilulu. Iya. Jadi Yang kayaknya di Singapura. yang sekarang di Singapura, stay in Singapura. Jadi kayaknya kalau lagi itu kayak barang-barang yang lebih banyak di otak-atik tuh barangnya cici gue yang si Cilulu. Terus memulai, gua make upin orang itu pertama kali momen apa? Sweet atau wedding? Foto studio. Foto studio. Iya. Foto Dulu studio. belum ada XP kan? Udah ada. Gue make up tuh di saat dimana XQ udah ada. Jadi gue make up. Jadi lu bikin dulu yang kerjasama itu, bikin studio itu. Gue bikin dulu. XQ itu berdiri dulu di 2024, 2025. 1 year later, baru gue kurang lebih 1 tahun kemudian baru gue turun ke make up. Berarti abstrak udah ada berarti ya? Lu Oh, sebelum XQ kan gue udah kerja part time di abstrak. Oke, di situ dulu. Enggak, gue kerja di abstrak tuh as a helper. As a helper. Semuanya gue kerjakan. Kalau enggak lah, istilahnya sebagai stylish lah. Itu gue rasa Ya bakalnya dari situ ya lu stylistnya ya? enggak juga. Emang pada dasarnya emang gue demennya gitu dan mereka ngerasa ya udah lu kerjain aja, lu ngarahin gaya. Maksudnya mereka thanks God, mereka mempercayakan semuanya itu ke gua, ya lu arahin aja. Kayak si Eric gue lebih deket ke Eric sih. Kayak gitu, mereka kayak ya udah aja Ter, lu atur, lu urus, dia kasih budget atau kayak gimana. Gue dikasih kebebasan untuk mengeksplor diri gua. Tapi gue nggak megang make up. Oh, Gua nggak megang foto. Stylist ya. Cuma stylist as a helper, stylist and bebersih. Bagus. Terus dari situ bikin XQ ya. Terus dari situ gua langsung XQ. lu make up. Belum. Di tahun awal itu belum langsung make up. Tahun awal tuh ada make up artis lain. Make up artis kayak Nike, Nonon, Jessie, and Paula. Ada sebelumnya itu mereka udah ada make up yang membantu Exquisite berkembang di saat itu sebagai makeup artist yang untuk foto. Tapi seiring sewaktu sejalan kan kalau sekarang mau freelancer, kita nggak bisa ngiket kan. Jadi kalau di saat mereka ada job, sedangkan di Exquisite udah ada foto, udah ada jadwal, kan bentrok ya, kadang-kadang repot gitu. Jadi mencari jalan keluar itu cici-cici gue itu kayak langsung ya udahlah Ter, lu turunlah ke makeup lah, kan lu bisa makeup. Sekalian aja Kan lu pada dasarnya juga udah bisa makeup. Tinggal pede. Itu paling pertama pede gak lu? Di depan dia of course pede, dalam hati enggak. Tapi oke lah ya pada saat itu ya. Tapi oke, gue sangat menyukai banget di momen-momen itu. I love that time. Everything is like colorful, anjir, pink, hijau. Iya. No boundary, like so fun. Meskipun alis kayak Shinchan gitu. Wah, zaman itu. Ya kan, meskipun ini tuh nggak ketebalan. Oh enggak, bagus banget. Ini lagi segini nih zamannya. Tapi kan oke gitu. In the end oke gitu. Meskipun gue bilang
Enggak kok, bagus, bagus. Gila ya, sellingnya bagus banget. Bagus, tapi kan setelah dilihat keseluruhan masih bagus, masih sesuai. Karena sesudah kalau abis makeup kan gue selalu nanya ke cici gue kan, itu ada yang mesti dibenerin nggak? I mean they more expert, karena jarak umur pun emang lebih jauh kebetulan, dan mereka lebih sering jam terbang juga lebih jauh. Mereka kan lebih paham dan fasih dari segi makeup kan, meskipun sama otodidak. Tapi kan mereka udah tahu lah, jadi apapun waktu itu proses di mana gue untuk menjadi makeup artist pun gue meminta tolong bantuan ke cici-cici gue. Is it okay? Is it nice? Alisnya kebesaran nggak? Alisnya gini nggak? Makeupnya gimana? Yang kayak gitu-gitulah gue rasa. Lu upgrade-nya gimana di situ? Karena kan ini genre berganti-ganti ya. Iya. Tahun segini lebih ke gini gayanya, tahun segini. Lu upgrade-nya gimana? Kalau gue rasa kalau waktu di saat gue awal-awal di 2005 itu sampai I just have fun there. Gue bener-bener just having fun there. Enggak lu lihat misalkan kayak drakor, lagi kesini nih, mau gini gitu misalkan. Enggak. Gue rasa gue kayaknya kalau dulu panutan gue itu majalah Jepang. Vivi, Jepang banget lah. Iya, yang make up-nya tuh iya, kawaii, yang gitu. Kok kayak mirip ya? Pokoknya itu banget lah gue panutannya ke Very Magazine banget. Kayaknya zaman lagi tuh kayak nggak begitu sering YouTube ya? Iya, belum. Gue rasa gue lebih ke itulah, ke magazine banget panutan gue. Jadi apapun itu gue lebih kayak ke everything manual gitu, kayak ngeliat anjir nih lucu, kostumnya lucu, makeupnya kayak gini lucu. Kalau sekarang kan mungkin lebih gampang. Lebih komplit ya. Jadi emang lu dasarnya dari stylist, terus emang kebetulan lu suka makeup juga, jadi lu bisa bikin satu konsep ya. Bisa. Nentuin bajunya gimana, yes. Makeupnya gimana. Yes. I just having fun there. Lu kayak anak kecil dikasih Barbie, ya. Meskipun di situ gue bukan anak kecil sih, ya gue di umur 20, 21, 22, tapi gue having fun, bener-bener having fun. Iya harus. Semua gawean kudu fun. Terus itu untuk wedding pertama kalinya? Nah kalau untuk wedding, wow, gue forget who's my client ya wedding. Di saat dimana seiring sewaktu sejalan ya, makeup kan udah mulai berubah kan, dan gue pun bertambah umur, udah nggak seberani zaman dulu. I mean I make choice yang kalau misalkan untuk adult or even apapun itu yang berhubungan dengan wedding atau kayak gimana, gue carinya at least yang disukain oleh klien. Jadi di saat itu kayaknya gue kayak lebih sering ngobrol dulu sama klien gue. Gue kayak lupa siapa klien pengantin gue yang pertama ya. Tapi I know gue ngobrol dulu, lu makeupnya pengen kayak gimana, lu pengen stylenya kayak gimana. Ya gue coba mengulik dan menggali. Ya. Dari situ keluar untuk maksudnya ini nih, lu di studio gitu. Kita ngomongin wedding, ini beda genre banget nih. Orang tiba-tiba bisa lu mutusin untuk ke tingkatannya bisa dibilang lebih ke formal ya untuk wedding. Yes, of course. Nah, gimana ceritanya itu kesan? Kan butuh yang tingkat rapihnya lebih tinggi mungkin atau lebih? Enggak sih, gue bersyukur banget di saat dimana klien gue pertama di wedding itu, karena mungkin sebelumnya menyerahkan semuanya ke lu. Yes, karena gue ada lebih di mana gue pernah memegang dia di saat gue di studio foto. Jadi gue kayak ada cheatnya dikit lah. Gue udah ketemu dia, gue udah ngobrol, gue udah klik ataupun gue udah kayak gimana, dan dia kayak ya udah sih, gue percayain lah, terserah lu aja. Pokoknya gue pengen tampil gue pengen tampil nice. Of course it's your wedding day, jadi gue kayak pengen I want to be look great and beautiful. Jadi ya tapi nggak apa-apa gitu. Pokoknya yang penting gue cantik, mata gue belok.
Something like that, gue rasa. Ya, soalnya kalau pada zaman itu bisa dibilang si wedding teh ini genrenya rada formal sendiri dibandingkan studio dan suite ya. Ya. Mungkin kalau suite sama studio kita bisa explore yang emang konsepnya banget. Tapi kalau wedding tuh bener-bener harus look beautiful lah gimana. Ya. Kebetulan dapat kliennya emang Kebetulan. Cici aja. Ya. Dan pada dasarnya gue selalu suka melihat cewek itu menjadi beautiful. Orang tuh maksudnya, I mean cliche, tapi kan maksudnya semua orang kayak ngomong, Ci, because of your hand, bla bla bla. Tapi kan in the end, kalau kanvasnya udah bagus, gue tinggal permak dikit juga you are beautiful as you are, gitu kan. Jadi I'm happy with that. Please, of course gue menyukai seorang klien gue menjadi seorang yang cantik di hari hanya. Mana ada makeup artist yang menginginkan kliennya jadi look bad? Bener kan? Betul. Nggak, balik ke yang tadi. Kalau misalkan lu tadi ngomong kalau kanvasnya udah bagus gitu ya, lu pernah ngalamin nggak yang emang kanvasnya, waduh ini gua harus ngapain nih, ini kayak gini nih? Ada sedikit yang ini ya. I'm not gonna lie, of course ada ya. Tapi beruntungnya she know herself. Beruntungnya dia tahu diri dia. Dia tahu dia itu seperti apa, dia tahu maunya seperti apa. Jadi ya syukur banget gue bisa dapetin klien yang bisa mengerti diri dia itu seperti apa. Dan gue berusaha sebisa mungkin dan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat dia. Jadi apapun yang dia pengenin ya sebisa mungkin ya gue kasih gitu. Ya untungnya begitu. Gue diberikan keberuntungan itu seperti itu. Thanks God. Iyalah. Nah, nanti ada pertanyaan itu juga sih. Masa? Aduh, dicemil ya. Ini dari crispy Apa ini baheno. teh? Sugan jadi baheno. Apa ini teh, tempe? Sama minum lah enak pisan. Kan gue miminya mimi putih. Iya. Arah kan sebenarnya. Putih loh, jernih. Terus pernah ada pengalaman menariknya? Pengalaman apa? Menarik. Selama di make up. Banyak. Semuanya menarik. Nggak ada yang nggak menarik. Jadi Yang tidak terlupakan. semuanya tidak terlupakan. Ini main aman aja. Bukan soal main aman. Every person, every of my bride have their own story. Ya. Of course. Tapi I love them. Nggak, lebih ke yang positif ya, kita jangan ngomong yang buruk ya. Emang Tapi kan gue nggak ngomong buruk, gue nggak ada ngomong buruk loh guys. lebih ke ini, aduh, iya sih ini teh yang dulu begini gitu. Sebenarnya kalau untuk keseluruhan, untuk sebagai klien, gue nggak pernah ada masalah. Mereka as my client, as a bride, I never have. Gue nggak pernah ada masalah sama sekali. Yang gue masalahin paling kadang-kadang kayak waktunya nggak cukup lah, or kebiasaan mereka yang nggak bisa bangun lebih pagi lah. Yang hal simple lah, yang simple thing make it irritating buat lu sebagai makeup artist gitu. Tapi it's not their fault. Karena kan itu bukan kesalahan mereka, emang habit mereka itu seperti itu. Wedding di Indonesia, di Bandung tuh mostly kan ngitung jam lah, ngitung waktu, masih bangun pagi, rundown lah, pack kayak gimana. Kan nggak semua orang tuh sebenarnya bisa bangun pagi atau apapun itu kan. Jadi tuh gue nggak bisa menyalahkan mereka. Sesudah beres pekerjaan tuh gue nggak bisa menyalahkan mereka. It's their fault, no. Ya. Susah kan maksudnya tuh. Karena sebenarnya as a client I'm happy, gue seneng make upin mereka, they're very fun. As a client gue klik gitu, gue ngobrol, gue gimana. Jadi gue nggak bisa nyalahin mereka secara sepenuhnya. Jadi hal-hal yang bikin gue irritating di hari H tuh cuman hal-hal kayak gitu, hal-hal kecil yang menjadi besar. Kalau lu waktunya kurang pas, ataupun moodnya kurang pas. Lu ada tim gak sih? Gue ada tim yang membantu gue ada. Ada Ica, makeup baker, ada Ucan juga. Ada Ucan untuk makeup. Main itu berarti. Mereka lebih ke partner kerja lah, lebih sering bantu gue. Kalau misalkan gue megang bride, gue minta tolong. Ini siblingnya. Yes.
Gue lebih minta mereka untuk menolong kalau mereka available, minta mereka menghandle sibling atau mothernya. Karena kan gue ngerti gue punya limit. Ya. Kalau gue megang satu bride, satu mama, ya oke lah. Kalau WO-nya juga oke. Betul. Oh itu waktu sih emang. Waktu kan, karena everything di Bandung kayak lebih ke waktu ya. Ya Bandung Jakarta sih ya. Ya kan? Kalau gue dikasih waktu kebebasan yang banyak sih, I don't mind. Tapi enggak lah. I never take. Setelah gue pernah sebelumnya kayak gue selalu belajar dari kesalahan. Jadi setelah gue mencari kesalahan, maksudnya gue mengalami di saat gue pernah mengambil satu hari itu mengambil 2 bride. Tapi gue tuh nggak pernah puas. Gue melakukan itu 2 kali. 2 kali selama ini gitu. Jadi gue ngambil 2 bride satu hari itu 2 bride. Tapi hati gue tuh nggak pernah puas karena gue nggak pernah bisa konsen. Ya lu emang basicnya karena suka. Jadi kalau udah ada faktor yang diburu-buru waktu atau apa, lu jadi pasti gue tuh kayak ini. ada karena after the day end, gue tuh merasa guilt. Gue merasa bersalah. Anjing, harusnya gue tuh mesti gini. Oops, sorry. Nggak apa-apa. Gue harusnya mestinya gini, jadi kayak otak gue tuh kayak nggak pernah konsen gitu. Kalau gue udah habis dari bride pertama, gue pindah ke bride kedua, otak gue tuh kayak di bride pertama. Jadi bride kedua beres, gue mau pindah ke bride pertama tuh gue mikirin bride kedua. Jadi kayak nggak ada never ending story gitu, kayak gue tuh nggak pernah maksimal. Jadi semenjak itu gue tahu kelemahan gue di mana. Dari situ gue mengambil kesimpulan gue nggak mau ngambil. Tapi seenggaknya dari kliennya overall aman kan selama ini kan? Kalau Aman, mereka tuh sebenarnya suka aman, oke aja. Cuman Thanks hanya God, okay. hati lu hati aja gue ya. ya. Karena lu sebenarnya mereka pada dasarnya mau gimana pun nggak pernah ada yang namanya perfect. Iya, karena beda-beda semua orang. Ya kan, I mean I don't know gue nggak tahu beberapa orang, tapi menurut gue mau gimana pun juga, mau dikasih berapa lama waktu pun juga nggak ada yang perfect gitu, selalu ada yang dikoreksi gitu. Jadi ya gitu, yang ada gue ngerasa bersalah. I mean gue lebih ke personal gue lah, gue ngerasa bahwa diri gue merasa I don't give full 100% for her gitu. Kalau gue kasih 100% kayaknya gue bakalan bisa lebih baik dibandingkan gue bagi gitu. Jadi semenjak kejadian kayak gitu gue ngambil kesimpulan, okay, I never want to have 2 bride in the one day. Gue bakal cuman okay, it's enough for me. Jauh lebih ke artis sih. Lu tes sebetulnya. Masa sih? Nggak, maksudnya lu ada idealis yang emang lu harus jaga. Sampai harus gua puas. Jadi kalau misalkan di hati lu tuh, waduh, ini kan yang kayak tadi disebutin, ya itu artis banget. Seniman. Bisa ya? Gue nggak pernah ngerasa diri gue, oh maybe Nggak I'm pernah. that. Nilai orang lain, masa lu nge-declare lu sendiri. Kita ke pertanyaan. Ya. Ini banyak yang nanya nih ke lu. Masa? Wih, banyak yang kepo. Wah, belum apa-apa udah kayak gini teh. Dilihat-lihat sekarang kurang eksis di dunia wedding. Kenapa? Apa persaingannya terlalu tinggi? Wah, kalau Oke, bentar. Kalau persaingan, of course ya, gue nyadar lah ya, namanya persaingan selalu ada. Semakin lu bertambah umur, semakin lu bertambah itu selalu persaingan ada. Yang muda selalu ada. Yang muda pun selalu lebih jago dari lu. Alasan gue nggak pernah eksis, ya itu balik lagi. Mungkin karena gue udah, gue baru banget dapetin anak. Ngurus anak anjir. Kayak gue baru banget dapet anak, jadi mungkin lebih terfokus ke Makayo dan ada rasa ada males kali ya, susah gitu kayaknya untuk mencut diri lu untuk Yang lu secara kehidupan aja lu harus begadang, harus apa. Iya, my mind, kayaknya otak gue tuh kayak kadang-kadang ngurus anak, I mean, gue struggle. Dimana gue masih ngurusin kehidupan gue, kerjaan gue, tapi gue masih ada masuk soal anak gue gitu. Kayak gue struggle banget. Ngurus suami repot juga kan? Of course, itu never ending. My baby number one.
Iyalah yang pada nanya itu karena dia konsennya udah ke situ. Anak masa dia lagi bentar ya Makayo, nyusunya bentar dulu ya mama make up dulu. Nggak mungkin karena gue ngurus babynya sendiri juga kali ya. Gue secara kebetulan pengen Sendiri, suami nggak bantuin? Waduh. Suami ada bantuin, Gila, Cuman pegawai juga ada yang bantuin tapi kayak working hour. Kalau malam sampai kayak gitu biasanya gue yang ngurus sendiri. Jadi kayak gue rasa half my mind atau enggak 75% kayak otak gue kayak udah fokus dulu ke baby gue di saat itu, di saat kemarin-kemarin waktu dia masih baby banget. Kalau sekarang kan udah rada toddler ya. Kayak gue udah mulai bisa bernafas sedikit, mid time sedikitnya lebih lama. Kalau dulu mid time-nya kayak tengah malam doang deh. Makanya diajak kakak untuk wawancara juga saya menerima. Iya lah, gila lu. Aduh, emang Ini anak ceritanya lo. banyak banget. Apalagi ambil minum. Kok lu tahu banget? Gue nggak berhenti ngegayem dari tadi. Aduh, Ci. Kapan anak kedua adanya? Aduh kakak, siapa yang nanya ini? Hebat ya, ngerti. Saya aminkan saja. Gue nggak, I never gonna say anything. Saya aminkan aja. Tapi each thing have their own. Gue setiap segala sesuatu ada masalahnya, ada pemikirannya, ada apapun. Tapi gue belum berpikir sejauh itu. Tapi udah jalanin aja. Ya, tapi gue ikut bangga sih waktu tahu lu hamil dan sampai ini Iya. sampai setahun lebih. Iya. Karena sebelumnya gue tahu ceritanya, Kaget nggak sih? aduh gila lu. Kaget nggak sih? Gue aja kaget. Bener. Ini ibu bener bless banget ini. Kaget banget nggak? Bener, sampai waduh akhirnya penantiannya. Yes, ya. So, gue rasa Penantian penantian. si Dedi. Kalau itu sih nggak usah ngomong. Aduh, terus aja. Tiap malam. Mami. Pertanyaan ketiga. Waduh. Kamu dan Martin dinilai vendor yang baperan. Dulu-dulu sampai curhat di story. Apa itu pengaruh terhadap karir kalian saat ini? Enggak, atau agak kurang eksis di wedding? Coba ulang. Kamu sama Martin kan dinilai vendor yang baperan dari dulu sampai Yeah. curhat-curhat di story. Yeah. Apa itu pengaruh terhadap karir kalian saat ini enggak? Yang agak kurang eksis dunia wedding? Yang jelas kalau kurang eksis karena emang ngurus anak. Yeah. Martin mah tetap ini, Kalau itu, tetap baperan. kalau itu sifat ya nggak bisa dirubah. Anjing lu nggak baperan ya? Gue baper kalau misalkan udah kelewat batas. I will say my word if it's over the limit. Definitely hit the point. Ya udah tentu salah. Menurut Mbak gua, Mama. belum tentu menurut dia salah. Tapi kalau lu mau gitu, I meet my limit, gua bakalan langsung ngelurusin. I'm not gonna make it, gua nggak bakalan declaration di Instastory bla 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 bla. Kalau emang diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang yang gue bermasalah, gue bakalan langsung hajar. I'm not gonna close that. Ya, Gitu. dia emang dari tipenya. Jadi gue baper mungkin di saat itu mungkin karena melewatin limit gue. Apakah itu mempengaruhi kerjaan gue? Gue rasa untuk calon klien mungkin they don't know. Untuk calon vendor mungkin mereka tahu. Dan mungkin itu berpengaruh. Sebenarnya gini loh, itu berpengaruh untuk sesama calon yang vendor yang kerja di bidang yang sama. Apakah mereka risih atau tidak? Bener dong, kalau mereka risih, mereka bakalan cut, ih gila baper banget sih lu. No. Gue gak bakalan ngasih job lagi ke lu. Bener dong, kalau lu risih, itu namanya ketidaksukaan seorang manusia kepada seseorang. Sekarang digituin emang nggak dikasih lagi sama siapa? Enggak. Gua gini loh, gua tuh cuman mengandaikan. Si Vicky memang gitu dia, sama baperan kayak gitu. Orang baper itu banyak loh di dunia vendor. Bener kan? Ya enggak. Tapi bukan Gua vendor setuju. aja. Tapi bukan vendor. Everything about jasa is almost 50%. Bawa perasaan. Yes. Karena kita pada dasarnya manusia. Servis tuh harus pakai perasaan. Iya. Kalau kagak pakai perasaan,
Ya robot. Betul. Kan pakai perasaan jauh lebih bagus. Yes. Gila nih, nanti Jan. Jadi mau baper-baperan? Wah, edannya. Masih baper Alam. kok. Gua Masih baper nggak? Gua baper ya? enggak sih kalau kata gua mah, Martin ya. Kalau yang ngomong gua berarti kan berarti orangnya nggak tahu banget gua itu orangnya kayak Nah, gimana. Martin ini bukan makar gimana. Dia teh perasa banget dia mah. Siapa? Martin. Suami gua ya. Nah. Enggak Martin siapa gitu gua mah. Martin Luther King. Next question katanya pernah dibelokin, jawabnya kalau nggak salah itu gimana ceritanya? Wow. Gimana ya layaknya orang dibelokin ya kayak gitu. Ceritanya mau gimana lagi? Most of the vendor gua rasa pernah mengalami yang namanya dibelokin. Nggak mungkin enggak. Bukan rezeki, Kak. Ngapa itu aja ya? Iya, bukan rezeki. Vicky. Masih orangnya nggak ke atas? Vicky siapa ya, Kak ya? Jennifer. Oh, Ci, wedding terkenal blok-blokan alias gimana pertemanan. Menurut Citera, gimana pandangan itu? Apa kamu setuju dengan fenomena itu? Gila ya, netizen aku suka sama pertanyaannya. semua. mantap. Oke, setuju nggak setuju? Of course, I'm not agree. Of course, gua nggak setuju. Tapi namanya kerja dan bisnis, it what it is. Emang kayak gitu bisnis. Lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong apa soal bisnis? Mau bukan vendor wedding lah, jasa pun kayak gitu kok sama. Pada dasarnya juga kalau emang mereka klik dan emang temenan tuh temenan, bisnis tuh bisnis. Ada beberapa orang yang bisa membedakan seperti itu kan. Tapi kalau lu merasa di saat lu berteman, lu ngerasa dalam berbisnis pun lu cocok, ya why not? Tapi di saat lu berteman, lu ngerasa Kerjaan jadi enak juga. iya, ya kan? Tapi kalau misalnya lu ngomong blok-blokan atau kayak mana, orang lebih ngefokusin ke vendor A atau vendor gimana, toh mau gimana lagi? Emang dia ngerasa lebih diuntungkan oleh vendor tersebut dibandingkan temennya. Gue mau ngomong apa? Lu kurang kasih sajian. Iya. Berarti kalau masih kayak gitu, gue masih berkaca dengan diri gue dong. Ya kan? Apakah gue mesti ngasih I give you 70% gitu? No, udah nggak berpersen. Jadi apa? Apple Watch. Oh. Gitu. Oh, gue baru tahu itu. Oh gitu ya? Wah, belajar dong saya sama kakak Venture. Konoha begitu. Oh, nanti ya di belakang ya, tolong ajarin kakak. Jadi tidak setuju ya, Cici ya? Tidak setuju, tapi kan itu personal. Sudah lingkungannya. Itu udah lingkungannya itu seperti itu. Namanya bisnis, udah nggak aneh lah, gue rasa. Udah nggak aneh. Cuman ya kita masih belajar. We need to survive. Ya. Next question. Oh banyak juga ya. Kata gue juga, ini tuh pada kangen sama lu. Banyak juga loh. Lu jadi mama kan jadi banyak kangenin. Kemana nih Tera sekarang gimana mukanya? Mukanya jadi makin bulat. Makin meraun. Cici ada nggak klien makeup yang paling rewel? Adalah. Ada, of course ada. Rewel gimana? Ci, saya pengen jadi Angelina Jolie gitu. Ya Jadi gimana? enggak gitu juga lah. Tapi rewel dalam arti mereka rewel itu normal. Cuman ya rewel normal, cuman ada yang berlebihan, ada yang enggak. Tapi ya itu balik lagi, kita kan penyedia jasa, ya lu makan rewelnya klien. Harus bisa nyumponin. Iyalah, kecuali kalau dia udah melewati batas dan kurang ajar, ya balik lagi ke kita, apakah kita mau handle-nya itu seperti apa. Kalau yang rewel, ya pinter-pinternya kita menghandle dia supaya bisa menerima dengan cara kerja kita, ataupun kita bisa mengikuti apa yang dia mau. Ya. Iya dong, gitu dong. Harusnya gitu ya. Karena tetap kan kita juga dibayar sama mereka. Tapi overall puas-puas aja ya setelah ini yang rewel nih. Meskipun ngendok gitunya. Sama ya sejauh yang gue tahu so far oke. Tapi gue rasa ada aja lah yang di belakang komplain mungkin ya.
kan Menurut orang. Iya, nggak mungkin. Kalau dulu gue kadang-kadang bertanya how's the makeup, sekarang juga kadang-kadang gimana makeupnya, oke nggak, gimana oke nggak gitu. Mereka jawab, tapi kan gue nggak tahu mereka jawab benar atau jawab setengah hati. Makanya kan kemarin ada yang gitu. Di awal-awal iya, ternyata belakangnya sih nggak jadi. Ya untung nggak jadi. Kalau sampai jadi dia mesti nge-handle itu lebih susah lagi. Iya. Iya dong. Lebih baik untuk tidak jadi dibandingkan lu sesudah jadi udah gitu lu mendengarkan gosipan yang di belakang yang never stop ending yang bakalan jadi mark lu gitu, catatan note lu yang bakalan gak bagus buat lu. Buat apa? Bener dong. Kalau ngomongin soal idealis ya sebagai makeup artist atau apapun itu lebih merugikan ke kita lah. Oh iya, ternyata Cheers. panjang. Oh, sudah dijawab. Ini apa sih? Ini tuh vibe Sugan mau masuk. Sugan. Black tea. Kenapa Sugan mau masuk? Ya, kita mancing aja. Terus wangi lagi pakai ini Sandhouse. Endorse. Manis dong. Iya, ada manis sedikit, cuman tidak seperti yang Ketebo. Manis ya? pakai air putih enak banget. Pakai es batu enak. Kayak di Jepang. Cheers kakak. Aduh. Nih Ci, dua karakter beda 180 derajat. Maksudnya sama suami ya. Apa yang bikin kalian bahagia terus akur sampai sekarang aja? Konsultasi perkawinan ini. Apa ya? Gila, ini kayaknya baru berkeluarga, ini baru-baru menikah. Minta tips sama om tante. Gua sama Martin emang berkarakter tolak belakang. Gua rasa ada up and down. Komunikasi, semua orang tahu komunikasi is number one. Tapi itu susah. Gua rasa komunikasi is number one. Tapi pada dasarnya masing-masing manusia egois lah ya. Ada saat kita nggak selamanya harmonis sampai kayak gimana kok. Gue ada masanya gue up, gue ada masanya gue berantem. I know. Ya kan, you know. Nggak ada yang nanya gini karena emang pada saat itu mungkin Dia ngelihat kita di sisi yang tuh ya bisa dibilang couple go di satu industri yang sama. Sampai kan banyak yang keluar bermunculan deh. Oke, kita juga bisa ya, ayo bikin gitu. Satu kata is very tiring. Is very very tiring. Capek banget untuk ada positifnya, tapi setelah waktu bersamaan lu capek. Lu capek untuk lari bareng terus gitu tau. Lu capek untuk handle segala sesuatu yang masalah yang sama gitu terus karena lu pulang ke rumah lu bakalan bertemu dengan yang sama kayak gitu. Tapi ya itu ya. Caranya gimana? Caranya kalau lagi bangun tidur lihat dia lagi kan sama ini mukanya jelek banget bangun tidur gitu. Ini lebih ke ini tuh. Yang apa yang bikin kalian bahagia terus akur sampai akhir, amin, sampai sekarang. Apa yang bikin dilihatnya kalian bahagia terus ada? Thank you. Thank you banget. Apa ya? Ya tapi tetap sih jujurnya kalau sampai itu komunikasi emang paling poinnya. Mungkin sekali dua kali itu nggak pernah masuk. Kita kan kadang-kadang kalau berantem tuh emosi sama emosi nggak bisa ngobrol kan. Tapi tetap itu komunikasi. Tapi udah kayak gitu kalau ada di saat waktu udah cool down, ya ngobrol lagi, bahas lagi. Tapi belum tentu langsung kena juga gitu. Pasti ada bertahap gitu. Nggak sadar ya, kalian tuh udah banyak dilihat ini sama netizen, pasangan tuh ya. Tapi ya intinya mau gimana juga komunikasi sih. Mau kayak gimana pun juga, meskipun sekali gagal, dua kali gagal, tetap komunikasi guys. Mau gimana juga itu udah jalan keluarnya, karena lu nggak akan mendapat jawaban setelah itu. Kalau lu lama sama-sama kabur dari masalah, you never solve the problem. Karena kan ada gini teh, dilihat nih
pasangan fotografer sama MUA, weh berhasil nih. Terus dilihat ada yang videografer sama hairdo nggak jadi gitu. Terus ada yang WO sama fotografer nggak jadi. Kayaknya benar nih. Harus yang ini ini paling benar nih. Enggak lah. Oh my god, itu balik lagi ke personal kali. Oh my god, nggak gitu juga, Bo. Apa itu? Oh. Lucu pisan itu. Curhat, Kakak. Enggak, itu dari situ banyak yang niru kan, make up artist sama foto tuh ada beberapa banyak sekarang kan. Visioner. Tera, setelah punya bocil masih punya mimpi di dunia make up artist nggak? Apa yang berubah? Nggak berubah, of course I still have dream. Nggak, maksudnya apa yang berubah nih dari itu sekarang? Berubah dari dulu sekarang, gue nggak bisa fokus dalam kerjaan gue sepenuhnya, gue rasa. Tapi di saat dimana gue tapi kan makeup tuh jadi kayak pelarian gue untuk mendapatkan sesuatu untuk me time, karena my quality, iya. Jadi kayak hiburan buat gue. Achievement gue ataupun mimpi gue ya, of course gue lebih pengen banyak dikenal, gue pengen lebih banyak make upin orang, gue pengen lebih banyak belajar lagi. Mimpinya itu ya? Iya. Gitu sih kayak. Tetap ngejar kali ya itu ya? Of course, never ending, nggak pernah ada yang namanya beres. Selalu. Make up apa yang pernah paling sulit? Nyipitin mata orang. Nyipitin, bukan pada pengen dibeloin? Kalau yang gue pernah ada yang pengen matanya belo banget, pengen disipitin. Jahit? Enggak, jahit belo dong. Jahit belo. Pengen disipitin. Pengen disipit, karena dia ngerasa mata dia terlalu belo. Aneh Wah, kan? kebayang gue. Nah, enggak, gue juga. Itu Tapi ya, paling sulit ya? ya lu sekarang dikasih mata segede jengkol, lu suruh sipitin kayak segede celengan, Terus gimana? dia juga harus gini juga Enggak bisa juga, ada otot mata dia gini terus. Mau gimana? Aneh-aneh netizen. Hei, untuk saat ini kompetitor yang mendekati dengan Tera Makeup siapa? Semuanya, oh my god. Siapa saya di dunia wedding dan makeup? Kamu teh ngomong gini teh kamu nggak sadar yang nilai orang dulu teh udah punya nama juga. Tapi kan yang di atas atau enggak seangkatan. Di bawah siapa gua, siapa lu? Tanya ke anak-anak muda. Siapa Tera Loviana? Tahu lo? Kagak. Sadar diri coy. Kan bertambahnya umur, bertambahnya tipe, bertambahnya apa, lu kan selalu ada yang baru. Lu kalau nanya, kalau misalkan makeup artist di luaran kayak Malvafa lah, Cherry ataupun Donny Lim, atau kan mereka kan emang udah seluruh Nusantara ya, Indonesia lebih tahu. Gua di Bandung doang coy, cuman angkatan gua doang ya, bisa dibilang 85 sampai 98an kali ya, 95 malahan. Berarti kompetitor yang muda-muda ini lah ya? Of course, yang muda-muda bagus-bagus, Bo. Oh ya? Iyalah. Murah-murah lagi? Kalau murah itu balik lagi ke masing-masing punya. perlu diundang makeup artist yang mudanya. Mau kalau gua semua gitu. Iya kan, boleh. MUA yang berkenan silakan dikontak Kakak Venture, atau mau lewat saya juga bisa, nanti saya sampaikan. Masih gratis. Yes, masih gratis. Gak usah bayar buat lu. Mau ditanya-tanya dan memperluaskan Anda punya cerita kan? Benar nggak Kak? Betul. Betul. Always welcome. Lu start from berapa teh? Kalau untuk makeup, ya kita ngomong jangan wedding, regular aja, biar mereka ada gambaran nih. Regular go 1.2, 1.5. Oke. Berarti masih ada IG Tera Loviana makeup artist. Oke. Tera Loviana makeup artist. Oke. Akhirnya selesai pertanyaannya. Udah nih. Cuma pertanyaan. Oh, udah. Oke. Tenang. Yang suami Anda lebih banyak. Gue udah keburu tegang. Lebih seket yang suami Anda. Yang suami saya biasa baperan. Iya, kita bikin baper dulu. Kalau baperan, nanti dikit-dikit sensi pulang ke rumah, nanti gue mesti berhandle lagi deh. Oh, nanti behind the scene ya.
Thank you Tera ya. Sama-sama, thank you. Sudah kesini. Aduh. Sukses. Lu kapan bawa anak ya? Gua pengen lihat. Nanti kita ya wawancara bareng anak saya ya, Makayo ya. Nanti saya kenalkan ke teman-teman.